Halo Maruners, selamat datang kembali di Books dan Coffee dengan versi terbaru yaitu Entertainment. Hari ini kita akan membahas salah satu buku klasik yang berjudul Leviathan karya Thomas Hobbes. Sebuah karya penting dalam filsafat politik yang membahas tentang kontrak sosial dan kekuasaan. Bersama saya Hudan dan di sini telah ditemani oleh salah satu dosen dari Prodi Hubungan Internasional yaitu Kang Ansari. Selamat datang Kang Ansari di podcast pertama Oh kita. iya, terima kasih Hudan. Halo semua, ini panggilannya Maruners ya? Ya, Halo, Maruners. Maruners semua, saya Fikri Ansori, saya dosen di Hubungan Internasional. Mungkin beberapa Maruners ini pernah ada di mata kuliah saya ada di Hubungan Internasional, kemudian juga Peran dan Keamanan Siber, lalu Diplomasi Pertahanan, dan ada beberapa mata kuliah lainnya gitu. Itu paling ya buat perkenalan diri dari saya. Iya, betul. Oke, Maruners. Kita di sini akan mengeksplorasi isi dari buku Leviathan. Bagaimana sih pandangan Hobbes tentang kekuasaan dan ketertiban, tentang keadaan alamiah manusia, serta bagaimana relevansi buku ini dengan studi kita, yaitu hubungan internasional. Oke nih, Kang. Apa tuh? Jadi, sebenarnya apa sih buku Leviathan ini? Boleh tolong jelasin nggak kepada Maruners semua, kenapa sih Hobbes bisa sampai nulis buku ini? Apa sih latar belakang Latar yang belakang membuat ya? dia nulis buku ini gitu, Kang? Oke, terkait latar belakang ya. Oke, Maruners, kalau Leviathan ini kan pengarangnya itu adalah Thomas Hobbes. Dia itu adalah seorang filsuf politik itu berkewarganegaraan Inggris gitu. Jadi ketika dia menulis mengenai Leviathan itu di Inggris sedang ada perang sipil gitu. Ini gambaran singkat aja, perang sipilnya itu antara yang fokus kepada mendukung monarki, ada juga yang parliamentary gitu dan sebagainya gitu. Nah, kenapa ini menjadikannya dia menuliskan hal tersebut itu? Karena dengan terjadinya perang sipil di Inggris itu Hobbes merefleksikan diri gitu bahwa menurut dia suatu masyarakat itu agar mencapai stabilitas dan sebagainya itu memerlukan negara yang kuat, a very strong state gitu. Oleh karena itu, jadi di bukunya ya secara umum gitu ya, akhirnya dia terpikirkan itu bahwa di tengah kondisi ketidakpastian ataupun misalnya anarki ya yang kita relevan di hubungan internasional gitu, ataupun secara umum ada rasa takut, kemudian juga banyak sekali kekerasan dan sebagainya gitu, maka menurut dia yang paling penting adalah suatu negara itu menjadi negara yang kuat. Itu yang pada akhirnya inti sederhana dari buku Leviathan itu sendiri. Jadi, begitu ya, Kang, Hmm, alasan kenapa Hobbes bisa sampai menulis Leviathan ini. iya, jadi konteksnya lagi kacau Like, marut juga di iya, sana. lagi perang sipil kan. Iya. Mm. Nah, terus kalau gitu isi dari buku ini apa sih, Kang? Oke, isi dari buku itu sendiri. Nah, jadi gini Marunas, kita kembangkan ya dari yang barusan bahwa yang namanya Thomas Hobbes ini terpikirkan bahwa di tengah ketidakpastian, kekacauan dan sebagainya, suatu masyarakat itu pada akhirnya menginginkan suatu negara yang kuat gitu. Nah, karena menginginkan negara yang kuat, menurut dia gitu, eh, adalah hal yang logis gitu. Misalnya suatu masyarakat itu merelakan sebagian haknya gitu kepada seseorang menjadi pemimpin di negara tersebut agar mengarahkan negaranya menjadi lebih kuat gitu. Sehingga kalau istilahnya ini berbicara mengenai authorization atau misalnya bagaimana suatu kepala negara misalnya menjalankan otoritasnya gitu. Ini juga berkaitan dengan ide kedaulatan gitu, Pak. Bagaimana pada akhirnya negara itu memiliki kedaulatan gitu karena kepala negara yang menjadi representasi utama pada kala itu ya, karena konteksnya pada itu raja dan sebagainya adalah sosok yang dianggap paling kuat untuk memimpin di tengah berbagai macam ketidakpastian yang ada pada konteks misalnya terjadinya konflik, kemudian juga ada potensi perang sipil dan sebagainya gitu. Nah, menurut Hobbes, dengan adanya seorang pemimpin yang sangat kuat, itulah yang menjadi cara yang menurut dia gitu, efektif gitu untuk mencegah terjadinya konflik gitu. Karena dengan pemerintahan yang kuat, kemudian negaranya juga kuat, sehingga tidak ada secara sederhana gitu ya, yang berani melawan gitu. Nah, walaupun begitu juga kan pada akhirnya semua negara itu berupaya mencapai hal tersebut gitu. Ini kan menjadi permasalahan tersendiri gitu. Oleh karena itulah kalau menurut Thomas Hobbes itu mengarahkan suatu negara seolah-olah berupaya menjadi monster Leviathan. Leviathan. Oh ya, tadi juga apa trivia sedikit. Jadi Leviathan itu tadi baru disinggung ya Leviathan, tapi Leviathan itu sebenarnya perumpamaan. Perumpamaan bahwa suatu negara itu perlu seolah menjadi suatu monster gitu. Monsternya itu kalau ada yang anggap itu suatu monster laut dan sebagainya. Tapi kalau saya mah lihatnya seolah seperti dinosaurus, ya kurang lebih gitu ya. Itu cuma saya pernah ngobrol aja, tapi itu ya itu sampingan aja, tapi itu ide utamanya gitu dari yang hendak disampaikan oleh Thomas Hobbes gitu. Jadi dengan
negara yang kuat sehingga pada akhirnya bisa menjamin stabilitas juga gitu. Oke. Oke nih Kang. Kalau nggak salah, bagian dari pertama buku Hmm. Leviathan ini, Hobbes itu menjelaskan tentang keadaan alamiah manusia. Hmm. Bisa dijelasin nggak Kang? Bagaimana sih pandangan Hobbes itu tentang sifat-sifat dasar dari manusia itu sendiri gitu Kang? Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau secara sederhana gitu ya, karya dari Thomas Hobbes ini juga inline gitu dengan misalnya The Prince, Machiavelli gitu. Atau juga misalnya kalau untuk sekarang gitu ya, bukan sekarang, 1940-an gitu, Morgenthau dan sebagainya gitu. Memang secara umum itu menganggap sebagai manusia itu punya secara itikat yang buruk gitu. Dan ini juga satu asumsi yang bahkan sudah dipegang oleh orang Yunani kuno, Reason Politikun seperti itu gitu. Reason Politikun kan ya, nah itu intinya. Tapi ya pasti adalah dengan hal seperti inilah menjadi asumsi dasar yang mengarahkan dia eh, membangun pernyataan-pernyataan terkait misalnya, oh kita perlu negara yang kuat karena tidak pasti sebagainya, keadaan yang tidak pasti gitu. Nah kemudian juga terkait dengan human nature gitu, memang kalau kita merefleksikan terkait dengan karya-karya klasik itu banyak sekali yang langsung mengarahkan fokus utamanya pada human nature gitu. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman bandingkan dengan karya kayak sekarang kan kita lebih banyak punya aspek yang bisa dijelaskan gitu. Contoh misalnya kita karena udah punya teknologi pengukuran dan sebagainya sehingga ada konteks pengukuran kekuatan militer sebagai acuan utamanya, tidak langsung serta merta langsung memutuskan bahwa itu akibat sifat manusia yang sebenarnya buruk dan sebagainya gitu. Walaupun begitu ya, tetap saja kita sebagai pembaca gitu ya, ini kalau menurut saya pribadi gitu ya, refleksi gitu bahwa oh ya banyak pernyataan-pernyataan yang masih relevan yang ada di Thomas Hobbes itu sendiri. Jadi kalau apa secara intinya adalah ya dia menggambarkannya punya nature yang buruk karena mengupayakan mengejar di tengah ketidakpastian berupaya mengejar kekuatan satu apa dibandingkan kekuatan dibandingkan negara lain dan sebagainya gitu secara sederhana. Jadi inilah yang pada akhirnya menjadikan Thomas Hobbes ini karya Thomas Hobbes itu Leviathan itu diposisikan juga misalnya teman-teman pernah dengar misalnya realisme klasik dan sebagainya gitu. Itu salah satu buku yang jadi rujukan utamanya gitu. Itu kurang lebih terkait dengan tentang human nature gitu. Memang kalau kita bicara human nature kita bisa bolak-balik satu sama lain gitu. Tetapi ide utamanya saya sederhana dan bukan berarti kita meninggalkan ide tersebut itu masih relevan itu. Bahkan mungkin di keadaan saat ini juga masih dianggap sebagai hal yang menjelaskan, tapi daripada hal yang menjelaskan kita harus sebagai refleksi aja gitu bahwa secara filosofis hal-hal tersebut masih berlangsung gitu. Itu kurang lebih. Oh, jadi gitu ya, Kang. Hmm. Oke. Ngomongin soal human nature nih, Kang. Hmm. Di sini kalau nggak salah di buku Leviathan itu, Hobbes berpendapat bahwa ketakutan itu mendorong manusia untuk mencari keamanan melalui pemimpin yang kuat. Iya. Nah, kenapa sih Hobbes bisa berpendapat seperti itu dan bagaimana Hmm. sih ketakutan itu digunakan oleh negara, oleh pemimpin Oke. gitu? Nah, gini, nah ini karena logikanya berpikir seperti itu gitu ya. Makanya kalau menurut Thomas Hobbes di tengah ketidakpastian sebagainya gitu, walaupun sebenarnya kan jati diri manusia itu sebenarnya punya kekuatan tersendiri gitu ya. Tapi pada akhirnya di tengah rasa ketakutan, kemudian bisa kondisi anarki dan sebagainya, mereka akhirnya merelakan setengah haknya gitu kepada orang yang lebih kuat terus sehingga orang yang paling kuat ini ya bisa jadi pemimpin yang paling berdaulat gitu seperti itu gitu. Nah, itu yang menjadi Eee, logika dasar daripada yang diambil dari, Thomas Hobbes itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya, apa yang mendorongnya itu karena mendorong seperti itu akhirnya menurut Thomas Hobbes gitu ya, hal yang logis gitu pada akhirnya secara kolektif manusia memutuskan setidaknya kayak seperti merelakan setengah haknya agar menjadi, kondisi yang lebih baik lagi gitu. Karena, semuanya punya ide yang sama, perlu mencapai negara yang kuat dan dipimpin oleh orang yang kuat juga gitu. Walaupun memang berkaitan dengan, kepercayaan ya, sebenarnya kalau di bukunya Leviathan itu tidak terlalu banyak membahas tentang trust gitu ya. Tapi kalau saya kembangkan gitu ya, bahwa ketika, eee, seseorang dianggap menampuk, posisi kekuasaan misalnya, kemudian dia sebagai anggap berdaulat gitu kan. Nah tentu, dia sebagai individu memang sebenarnya bisa merepresentasikan unitnya secara kolektif gitu. Karena ingat, yang namanya negara ini kita agak mepet sedikit ke konstruksi sosial gitu ya. Kalau misalnya negara itu kan adalah suatu yang artifisial, buatan gitu. Yang natural itu adalah kita sebagai manusia itu hadir di sini gitu. Nah sehingga ada bisa jadi pemilihan di persimpangan jalan apakah benar mempertahankan ide kolektif ini sehingga mengupayakan apa yang diinginkan oleh masyarakatnya atau misalnya justru bertolak belakang gitu karena dia diri sendiri sebagai individu punya ambisi tersendiri gitu. Walaupun sebenarnya itu tidak terlalu banyak dibahas di Leviathan tapi lebih banyak kita di karya-karya selanjutnya gitu terutama filsuf-filsuf Perancis misalnya terkait dengan kontrak sosial dan sebagainya.
Begitu ya. Iya. Oke. Tadi akan menyebutkan di latar belakang Hmm. kalau buku ini kan Hobbes itu menulisnya di abad ke-17 di Iya. tengah perang sipil Inggris Mm-mm. yang sedang berkecamuk kan. Nah, apakah Leviathan ini masih relevan hingga sekarang dalam diskusi tentang pemerintahan dan teori politik di Oh, oke. era modern Kalau ini modern gitu, ini Kang? ya. Nah, karena sebagai itu sudah sebagai karya klasik tentu masih ada relevansi dan sebagainya gitu. Walaupun memang jarang sekali digunakan sebagai contoh mungkin teman-teman misalnya Marooners ini misalnya dalam tugas-tugas dan sebagainya kalau misalnya disuruh membuat makalah ya udah sedikit kali misalnya menggunakan Leviathan sebagai suatu konsep karena ya Leviathan sebenarnya disebut sebagai yang membangun suatu konsep itu sendiri gitu karena rujukannya. Nah, tapi terkait relevansinya memang eh, tetap relevan dalam arti bahwa itu menjadi guide bahwa kita sebagai pembaca ada kemungkinan-kemungkinan keadaan di sekitar kita dalam konteksnya politik dan sebagainya tuh memunculkan kondisi yang mirip dengan apa yang berlangsung di masa Thomas Hobbes menuliskan tersebut dan akhirnya memunculkan pemikiran yang sama juga gitu. Oh, bahwa Thomas Hobbes ini pernah menyatakan demikian dan saya saat ini sedang menghadapi hal yang mirip juga gitu dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Thomas Hobbes itu. Itu buat para pembaca gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya terkait dengan pengambil kebijakan gitu ya. Nah, itu sebagai Anda sebagai pemimpin dan sebagainya gitu ya. Ini kalau saya boleh sandingkan gitu ya, ini sama kayak kita bagaimana para pembaca bukunya The Prince, Machiavellian itu kan, itu ya penulisnya gitu. Itu kan dia sebagai guide, dia sebagai pemimpin gitu. Dia pengen pemimpin seperti apa. Contoh misalnya kalau di The Prince itu bahwa lebih baik ditakuti daripada dicintai. Boleh jadi itu jadi prinsip dia sebagai pemimpin gitu ya. Iya, betul. Ataupun misalnya kalau di Leviathan bahwa paling utama adalah menjadi yang paling kuat gitu karena dengan paling kuat menjadi yang ditakuti tidak ada yang mau mengganggu menjadi lebih stabil gitu. Jadi kalau menurut saya untuk revisi sekarang gitu ya memang kalau sebagai suatu karya ilmiah eh, kita ada lebih baik review merujuk kepada yang terbaru saat ini tapi kita sebagai pembaca kemudian juga mungkin teman-teman nanti sebagai yang mengamati keadaan sekitar juga gitu ya itu bisa sebagai rujukan itu sebagai guide gitu oh ternyata pernah disampaikan oleh Thomas Hobbes seperti ini juga Hmm. seperti itu gitu. Walaupun sebenarnya itu bukunya terhitung tebal gitu, saya juga gak yakin ada yang bisa Iya, baca full gitu. Walaupun itu gitu tetap aja yang di waktu senggangnya gitunya pasti banyak sekali ide-ide dia atau pernyataan-pernyataan dia yang masih relevan gitu untuk saat ini dalam mencocokkan atau misalnya menggambarkan keadaan saat ini gitu. Sehingga kalau sekarang tuh bahkan biasanya gitu ya kan kalau ada misalnya suatu seruan aksi kita mengambil quote seseorang dari seseorang gitu kan ya, sebagainya gitu ya. Nah sebenarnya kalau saya itu untuk fungsinya sekarang ini untuk para praktisi gitu ya, banyak sekali yang buku klasik itu bisa dijadikan quote sebagai itu untuk menjustifikasi dan sebagainya gitu. Karena gini, karena sebagai sebuah karya klasik gitu ya, kalau kita misalnya mengutip misalnya suatu karya klasik, berarti para audiensnya bilang, oh dia adalah yang terpercaya karena dia menggunakan kutipan dari dia, dari tokoh ini dan sebagainya gitu. Itu mungkin yang relevannya gitu. Jadi boleh, walaupun saya belum tahu gitu, belum pernah lihat gitu, apakah ada pemimpin negara yang menggunakan quotes-quotes dari bukunya Leviathan, tapi itu juga bisa jadi pernah ada, tapi saya belum lihat, belum pernah cek juga, sehingga untuk menunjukkan dirinya adalah memposisikan dirinya sebagai seseorang yang misalnya terdidik, pernah baca ini, dan bisa meyakinkan pihak lainnya gitu. Contoh misalnya bahwa dengan meng-quotes ini ya, ini sebenarnya kita lebih kepada berikan kritis gitu ya, mengalihkan fungsi dari bacaan itu untuk kepentingan kita juga itu, secara sederhananya gitu ya. Pada akhirnya dengan hal seperti itu kita terbangun misalnya reputasi dan sebagainya karena seolah-olah kita pernah mendalami sekali buku-buku klasik seperti itu gitu. Itu kurang lebih relevansinya. Jadi kalau misalnya sebagai suatu konsep yang menjelaskan untuk saat ini ya sedikit sekali lebih kepada itu klasik. Mungkin kalau misalnya di kajiannya tuh terkait dengan political teori atau misalnya ide-ide pemikiran politik orang Eropa itu mungkin jadi sumber referensi untuk kajian ilmiah terkait hal tersebut gitu. Tapi untuk sekarang kalau menurut saya terutama di lapangan gitu ya, dalam arti praktisi dan sebagainya itu menjadi guide tersendiri aja gitu. Apakah Anda mempunyai seorang panutan lah karena dia mengatakan hal seperti ini. Kurang lebih seperti itu. oh gitu berarti, Kang. Hmm. Berarti masih relevan kan hingga saat Betul, ini? iya. Oke, mungkin yang terakhir nih, Kang. Tadi Kang Ansori sendiri menjelaskan penggunaan Leviathan itu di kalangan akademisi Iya, dan praktisi. iya. Lalu gimana gimana nih, Kang, penggunaan Leviathan sendiri di kalangan kita sebagai mahasiswa Oh, di hubungan mahasiswa ya. internasional? Karena kan Hmm, Maroners juga sering mendengar dosen itu, apalagi iya. beberapa dosen itu Hmm, sering menyebutkan
merujuk gitu Ya ya? merujuk Hmm. ke buku Leviathan ini. Mhm. Bagaimana Kang dengan relevansi dengan kita Oh, oke, mahasiswa iya untuk gitu. memahami Mhm. hubungan internasional gitu Kang? Iya. Kalau teman-teman punya kuriositas yang tinggi atau mungkin, itu, tentu saya harap semuanya punya kuriositas, tapi ada yang benar-benar terperincinya itu ya teman-teman bisa baca gitu. Karena kan itu karena udah buku lama, karya klasik sehingga PDF yang free-nya kasarnya itu udah ada Oke. muncul di mana-mana gitu, sehingga bisa mendalami gitu. Nah, tapi, kalau jadi sebagai bahan bacaan aja dan juga kalau saya boleh menyarankan agar itu menjadi refleksi aja gitu terkait keadaan saat ini gitu. Karena kan yang namanya ini memang karya klasik, yang bentuk refleksi Thomas Hobbes gitu. Ya. Nah, teman-teman sebagai pembaca juga bisa juga merefleksikan apa yang disampaikan oleh Thomas Hobbes dengan apa yang bisa teman-teman alami saat ini gitu. Itu menurut saya membuat buku itu menjadi lebih berguna bagi para pembaca seperti kita gitu. Sehingga pada akhirnya tidak hanya kita tahu bahwa oh itu salah satu rujukan untuk realisme klasik gitu dan sebagainya itu. Tapi ternyata ada yang lebih aspek mendalam gitu. Karena secara sederhana gitu ya, mungkin ini juga udah pernah lihat, itu bukunya tebal sekali kan, Iya udah betul tebal Kang, sekali. betul. Jadi banyak sekali sebenarnya pelajaran-pelajaran yang eh, bisa direfleksikan gitu. Terutama ketika misalnya kita memikirkan ulang konsep-konsep seperti kedaulatan gitu. Apakah itu masih relevan untuk saat ini gitu. Karena kan pemahaman konteks kedaulatan di eranya Thomas Hobbes itu sangat berbeda seperti itu. Atau juga kita merefleksikan gitu konteks kekuasaan gitu dan sebagainya itu sebagai konsep yang satu kunci dari yang ada di ilmu politik secara umum gitu. Atau juga kalau misalnya terkait dengan Leviathan gitu ya, karena kan ide utamanya di tengah ketidakpastian atau misalnya rasa takut dengan hubungan internasional yang anarki gitu ya. Menurut Thomas Hobbes adalah hal yang logis suatu kolektif orang-orang merelakan setengah haknya agar setidaknya terjamin agar menjadi negara yang kuat sehingga lebih stabil. Nah, ini kan berkaitan juga dengan kebebasan individu gitu, bisa dibandingkan gitu. Nah, itu tentu juga misalnya bisa teman-teman kalau misalnya udah hatam gitu ya, udah habis Thomas Hobbes, udah masih punya koleksitas yang tinggi dengan pemikiran klasik lainnya, coba misalnya bandingkan dengan pemikiran-pemikiran oleh Immanuel Kant gitu. Itu kan kalau misalnya di buku Baylis, aduh rujuk nama ya, kalau pakai Baylis itu kalau misalnya itu kan yang dirujuk sebagai yang untuk liberalisme gitu. Nah, itu kan bisa teman-teman sandingkan juga sehingga kalau menurut saya itu ya teman-teman ya sempatkan membaca mungkin disebut tidak sampai habis juga tidak apa ataupun misalnya juga saya yakin kalau misalnya di YouTube atau misalnya di podcast ada yang mereview juga gitu seperti apa yang kita lakukan saat ini gitu. Teman-teman bisa mulai mendalami dari hal seperti itu gitu. Tapi yang pasti menurut saya kalau bisa boleh menyarankan kita gunakan karya tersebut untuk merefleksikan apa yang terjadi saat ini. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Oke, mungkin itu Kang Mhm. pertanyaan terakhir dari kami di Oh, sesi podcast kali ini. Terima kasih Kang Ansori oh telah iya makasih menyempatkan ya, ya waktunya nggak masalah untuk nggak masalah. hadir di podcast Iya 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 Airtainment iya. Sama-sama. yang episode pertama. Mhm. Oke, mungkin begitu teman-teman. Terima kasih telah menyaksikan Airtainment yang pertama ini yang membahas mengenai Leviathan. Sampai jumpa di konten Airtainment berikutnya. Bye-bye. Bye.